Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang di sini akan menjelaskan mengenai hasil diskusi prototipe dari kelompok kami. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Ahmad Amin Faizal, Clarissa Arzetti, Leonardus Arya, Fauzia Izzatunisa, dan saya Sofia Rahma. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai POV dan persona. Point of view sendiri dari kelompok kami yaitu anak putus sekolah perlu mengembangkan skill dan bakatnya untuk mendapatkan pekerjaan agar mereka dapat memperoleh uang untuk kebutuhan mereka sendiri ataupun keluarganya. Lalu untuk user persona sendiri, kami telah mewawancarai 3 orang, yaitu Bagas, Tio, dan Lidan, di mana mereka bertiga adalah anak yang sudah putus sekolah. Untuk Bagas sendiri, dia sekarang sedang pengangguran, bekerja serabutan, dan setiap hari hanya bermain game. Sedangkan Tio mempunyai pekerjaan yaitu menjadi penjaga warkop dan tidak membutuhkan belajar karena dia merasa sudah cukup untuk menjadi penjaga warkop tersebut. Dan Lidan ada keinginan untuk lanjut bersekolah, namun dia tidak mempunyai pekerjaan ataupun minat khusus. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang NABC. Berikut merupakan NABC dari kelompok kami, karena di sini gambarnya dan tulisannya kurang dapat dibaca. Saya akan menjelaskan langsung dari Mairunya. Baik, ini merupakan NABC dari kelompok kami. NABC itu sendiri merupakan singkatan dari Need, Approach, Benefit, dan Competition. Pertama ada name and description of the idea, atau nama dan deskripsi dari gagasan kelompok kami, yaitu membentuk suatu wadah semacam yayasan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dalam peningkatan skill guna menghadapi persaingan di dunia kerja. Lanjut yang kedua ada need, terbagi jadi 3 klaster. Yang pertama ada masalah, situasi dan kondisi, dan kebutuhan. Untuk masalah di sini yaitu anak putus sekolah yang tidak mempunyai skill yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Yang kedua, situasi dan kondisi. Permasalahan ini terjadi di kampung Joko Untung Sidoarjo dengan latar belakang mereka berasal dari keluarga yang ekonominya lemah, mereka tidak mempunyai kesibukan yang spesifik dan beberapa di antaranya bekerja serabutan. Yang ketiga ada kebutuhan, mereka butuh untuk cari uang, cari pekerjaan tetap, perlu mengetahui mengenai diri, butuh kompetensi, butuh skill, dan butuh sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu approach, dibagi jadi 2 klaster yaitu business model dan value proposition. Untuk bisnis modelnya ada 3, yaitu yang pertama mencari link mitra pelaku usaha seperti UMKM sebagai tempat magang atau bekerja user. Yang kedua membina dan mempersiapkan user sebelum magang atau bekerja dengan mitra. Yang ketiga mengandalkan keuangan dari donatur. Untuk value proposition-nya yaitu yang pertama memberikan user pengalaman magang atau bekerja dan belajar kepada orang lain. Dan yang kedua membantu pelaku usaha mendapatkan tenaga kerja. Selanjutnya yang keempat ada benefit. Benefit ini dibedakan jadi 2, yaitu benefit untuk user dan benefit untuk penyelenggara atau kami. Untuk user sendiri, benefitnya yang pertama, tersedia wadah untuk terhubung dengan hal-hal untuk menunjang skill. Yang kedua, mendapatkan akses untuk magang. Yang ketiga, menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan benefit untuk penyelenggara atau untuk kami, yang pertama mendapatkan ide yang dapat dikembangkan di berbagai media, yang kedua tidak memerlukan dana yang terlalu besar, dan yang ketiga dapat membantu user untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir ada competition. Di competition ini kami menyantumkan catatan dan alternatif dan juga kompetitor. Catatan dan alternatif dari kami, yang pertama ide mandiri hanya mengandalkan keuangan dari donatur. Yang kedua, ide bisnis akan lebih menguntungkan. Dan yang ketiga, perlu membuat sistem pembinaan untuk memastikan kejujuran user agar menjaga kepercayaan mitra.
Untuk kompetitornya sendiri, yang pertama ada Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB, merupakan yayasan yang dikelola oleh segenap relawan dari berbagai latar belakang profesi dan usia untuk memberikan pendidikan kesetaraan secara gratis kepada anak putus sekolah. Dan ada lagi yaitu Yayasan Education Above All atau EAA yang fokus mengentaskan jutaan anak putus sekolah di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu scamper analysis. Yang pertama ada problem. Nah, problem kami yaitu untuk meningkatkan skill anak putus sekolah yang berada di Kampung Joko Untung. Nah, untuk analisis scamper ini yang pertama ada S atau substitute, yang mana nantinya kami dapat mengganti cakupan user menjadi semua anak yang belum punya pekerjaan. Jadi yang awalnya kita hanya anak putus sekolah, nanti bisa saja kami substitute dengan semua anak yang ada di Kampung Joko Untung tersebut, tapi yang belum punya pekerjaan. Selanjutnya ada C, yaitu combine, yang mana bisa dilakukan dengan bekerja sama bersama lembaga pelatihan kerja. Nah, selanjutnya ada A atau adaptive, yang mana nantinya juga dapat dilakukan setelah anak putus sekolah tersebut sudah mempunyai semangat belajar yang tinggi, sehingga kita bisa mewadahi mereka dengan fasilitas digital, itu pelatihan digital, sehingga mereka dapat lebih fleksibel. Jadi nanti masih ada yang offline dan juga ada yang online, seperti yayasan Education Above All. Selanjutnya ada M atau modified, yang mana memvariasikan model pelatihan seperti pelatihan yang suasananya lebih santai dan fun, dan juga bisa dilakukan dengan menonton film, dan bisa dengan membuat anti kejujuran sehingga kejujuran mereka bisa lebih ditingkatkan. Selanjutnya ada P, yaitu put, yang mana dapat dilakukan dengan anak-anak yang udah lulus SMA tapi belum mendapatkan pekerjaan dan mereka tidak kuliah. Selanjutnya A, what can be eliminated. Nah, itu bisa mengeliminasi tentang program beasiswa terlebih dahulu, jadi bisa difokuskan ke program pelatihan dan juga magang. Selanjutnya ada R, what can be rearranged. Nah, jadi rearrange ini dapat jika proses dilakukan rearrange, maka output yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi kita melakukan sesuai proses terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Leonardus Arya Dewangga dengan NRP 50312011110, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang blueprint dari proyek ini. Oke, yang pertama, kita akan membuat sebuah lembaga yang bernama Prahucita. Nah, tujuan dari Prahucita ini adalah untuk membantu anak-anak putus sekolah agar mendapat kesempatan belajar skill yang dibutuhkan dalam bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Nah, Prahucita ini memiliki logo seperti berikut. Nah, logo Prahucita ini merupakan sebuah perahu ya. Nah, perahu ini sangat meaningful sekali. Jadi artinya merupakan sebuah kendaraan atau sarana untuk anak-anak putus sekolah buat memberikan mereka harapan dan membuat mereka setidaknya punya masa depan yang lebih cerah dari saat ini. Nah, ini sangat berhubungan dengan tujuan yang kita buat. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang alur. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat saja karena nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu persetujuan. Nah, persetujuan ini hubungan antara si user dengan orang tua si user dan juga lembaga. Lalu yang kedua, kita lakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini hubungan antara user dengan konselor atau psikolog. Jadi dilakukan pembinaan sebelum akhirnya magang. Lalu yang ketiga, magang. Ini hubungan antara user dengan UMKM. Lalu yang terakhir, setelah magang mendapatkan skill-skill tersebut,
lalu kerja. Nah, di kerja ini hubungan antara user, UMKM, dan lembaga yang diajak bekerja sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amin. Oke, baik. Ini adalah blueprint atau user journey dari sistem desain yang kami buat untuk prototype. Nah, dimulai dari tahap persetujuan, ada pembinaan, ada magang, dan yang terakhir kerja. Yang pertama tahap persetujuan. Di sini harapannya ada kesepakatan bersama antara user atau yang di sini adalah anak-anak putus sekolah, orang tua user dan juga lembaga dalam masa pembinaan hingga nantinya mendapatkan kerja. Nah, di sini user dan orang tua user diminta persetujuannya. Jadi nanti ada surat persetujuan. Yang itu meliputi tahap pembimbingan atau pembinaan hingga nantinya di tahap pencarian kerja. Yang harapannya dengan adanya hal ini bisa meminimalisir hal-hal yang itu nantinya berpotensi untuk menghambat serangkaian kegiatan ini. Nah, sehingga nantinya serangkaian kegiatan ini bisa memberikan output yang itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut ke tahap pembinaan. Di sini perlu diketahui bahwa nantinya kami bekerja sama dengan UMKM-UMKM yang itu bersedia untuk memberikan tempat magang bagi user yang itu anak-anak putus sekolah. Nah, tentunya dua hal ini yaitu kejujuran dan semangat belajar menjadi dua hal yang sangat berpotensi untuk dipertanyakan oleh UMKM atau mitra kami terhadap anak-anak putus sekolah. Nah, maka dari itu di sini kami harus memastikan kejujuran dan semangat belajar dari user di tahap pembinaan. Ini aktornya adalah user dan konselor ataupun psikolog, bergantung nanti seperti apa kondisinya. Nah, di tahap ini user diminta untuk belajar hal baru dengan pendekatan personal dan ada kontrol progres tiap minggunya. Di sini juga termasuk hal-hal apa yang disulitkan, apa hambatannya dan sebagainya. Nah, selain itu user juga dilatih untuk selalu bersikap jujur pada tiap progres belajarnya. Nah, setelah user melewati tahap pembinaan, yang mana artinya user sudah sesuai dengan kriteria yang kami harapkan untuk lolos di tahap pembinaan, mereka akan lanjut ke tahap magang. Nah, di sini harapannya mereka akan mendapatkan pengalaman dan skill ketika magang di UMKM yang jadi mitra kami. Di sini aktornya adalah user dan juga UMKM. Nah, di tahap ini kami memprioritaskan anak-anak putus sekolah ini untuk magang di posisi-posisi yang itu job desk-nya teknis. Sehingga harapannya user itu tidak terlalu kesulitan dalam beradaptasi untuk belajar hal baru dan UMKM juga tidak terlalu terbebani untuk mengajari user. Tapi tetap memberikan pengalaman dan tambahan ilmu atau skill bagi user. Nah, lanjut ke tahap yang terakhir yaitu kerja, yang mempunyai tujuan atau harapan agar si user ini mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, aktornya di sini ada user, UMKM, dan juga lembaga. Nah, UMKM yang tadinya ditempati magang oleh user bisa merekrut user sebagai pegawai tetap apabila mereka menilai bahwa user ini memiliki kinerja yang bagus dan juga memiliki sikap yang baik. Nah, tetapi apabila UMKM tidak berkenan atau mungkin mereka sedang tidak membutuhkan tambahan pegawai begitu. Nah, lembaga bisa mengarahkan user ke UMKM yang lain untuk kembali magang ataupun untuk mendaftar pekerjaan. Nah, selain dua opsi tersebut, user juga dapat mencari kerja sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan, berbekal dari pengalaman dan juga skill yang sudah didapat di tahap magang. Nah, dari ketiga opsi atau dari ketiga ending
Yang ini ketiganya sama-sama memberikan ending atau memberikan output di mana user nantinya akan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.